Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, khusus nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah kita semuanya pada hari ini, di pagi hari ini dapat hadir berkumpul di tempat yang mulia, di majlis yang mubarakah, yang insyaallah dengan keberkahan dan kemuliaan untuk bersama-sama kita bertawakal kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mempelajari ajarannya, ilmunya Gusti Allah, yang mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan sebab kita hadir berkumpul di tempat ini menjadikan sebab turunnya rahmat dan ridhonya Allah untuk kita sekalian. Mudah-mudahan menjadikan sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebab dikabulnya seluruh doa-doa kita, diselesaikannya segala hajat-hajat kita, dan menjadikan sebab wasilah diampuninya seluruh dosa-dosa kita. Dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan juga dosa seluruh saudara-saudara kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, pada tabi'in, pada tabi'it tabi'in, dan tidak lupa kepada kita selaku umatnya yang insyaallah senantiasa terus berusaha menjalankan syariatnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kita semuanya terus berharap dan memohon agar mendapatkan syafaat darinya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kita awali acara rutinan pada pagi hari ini seperti biasa. Kita buka dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lewat majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah pandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya, Allah berikan keberkahan, Allah berikan hidayah, dan Allah berikan keistiqomahan, istiqamah di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulullah. Dan jika seandainya ada di antara kita ataupun keluarga kita, saudara-saudara kita yang mungkin pada saat ini sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat segala macam penyakitnya, Allah sehatkan zahir dan batinnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وخصوصا إلى حضرة سيدنا الإمام العليم الفاضل سلم ابن سمر الحضرمي وسيدنا الإمام علي الفاضل محمد نووي وأصولهم وفروعهم ونباتهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Para hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pasal atau bab air, ya. Sekarang kita lanjut tentang pasal fi bayanil ahdath, tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi ikilah kang arab dan tutur iku pasal sawiji nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang ambatalaken maring wudu iku arba'atu asya'a, papat piro-piro perkara. Al-awalu utawi kang awal iku al-khariju, perkara kang metu min ahadis sabilaini saking dadalan loro, min kubulin nyatane saking kubul, au duburin atawa dubur, rihun tegese angin, au ghairihi atawa liyane angin. Nawakidul wudu'i arba'atu asya'a, perkara yang dapat membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Al-awalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin. Yang pertama yaitu ada sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini, daripada jalan dua. Jalan dua itu apa? Yaitu kubul dan dubur. Hada bayanun lisabilaini aw min ayyi saqbin kana idza kana ahaduhuma munsadan. Dan kalimat kubul dalam keterangan ini musannif menjelaskan yaitu lisabilaini, untuk menjelaskan menerangkan lafaz sabilaini, ya, au min aysaqbin, atau daripada lubang yang lain. Karena idza kana haduhuma munsadan, di mana lubang tersebut, apakah itu lubang kubul dan duburnya itu munsadan tertutup, ya. Jadi ada orang yang lubang kubul dan dubur itu tertutup, ya. Insidad dan khalqiyan, yang mana tertutupnya itu karena bawaannya sejak lahirnya sudah tertutup, enggak ada lubang kubul dan dubur. Wa kana al-khariju min al-thaqbati munasiban lil munsadin ka'an istadal kubul fa kharaja minha baul awid dubur fa kharaja minha ghaid. Maka ketika bukti ada suatu perkara yang keluar daripada lubang yang secara adat itu sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh kubul. Jadi keluarnya bukan dari lewat kubul dan dubur, ya, keluarnya dari lubang yang lain, karena kubul dan dubur itu tertutup sejak lahir, ya. Gak ada lubang kubulnya, gak ada lubang duburnya. Nah, tetapi ada lubang yang lain penggantinya. Nah, tetapi keluarnya itu secara adat sesuai sama dengan apa yang dikeluarkan oleh kubul dan dubur. Seperti ketika dari kubul, maka secara adat yang keluar itu adalah baul atau air kencing, ya. Sedangkan dari dubur itu ghaid, yaitu apa? Kotoran, ya. Maka itu pun membatalkan wudu meskipun keluarnya bukan dari kubul dan dubur. Karena kubul dan dubur itu enggak ada lubangnya, tertutup dari sejak lahir bawaan, ya. Wa kada idza kana ghayra munasibin li wahidin minhuma kaddamin.
Dan juga termasuk membatalkan wudu jika seandainya yang keluarnya itu bukan seperti biasanya. Kalau dari kubul kan biasanya baul, air kencing. Dari dubur biasanya ghaib, yaitu kotoran. Ini mah bukan seperti biasa. Seperti apa? Kadamin, seperti darah. Ini mah mengeluarkannya darah. Misalkan dari kubulnya itu keluar darah, atau dari duburnya keluar darah, maka itu pun membatalkan wudu. Wa amma in kana ahaduhuma munsaddan insidadan 'aridan fala budda an takuna thaqbatu qaribatan minal ma'idah. Maka ketika bukti salah satu kubul dan duburnya itu tertutup, yang mana tertutupnya itu baru, ya, jadi bukan bawaan lahir, tetapi tertutupnya karena baru. Fala budda an takuna thaqbatu qaribatan minal ma'idah, maka wajib membuat lubangnya itu yang dekat dengan perut, ya, maka membuat lubang itu yang dekat dengan perut. Ini mah tertutupnya kubul dan duburnya itu bukan bawaan lahir, tetapi baru. Misalkan mungkin karena ada sesuatu hal sehingga kubul dan duburnya ditutup lubangnya, sehingga ketika terjadi demikian membuat lubangnya itu harus berada di dekat perut, ya, gitu. Fa in kana fi rijlihi aw nahwiha lam yanqudil khariju minha, maka ketika misalkan keluarnya itu sesuatunya itu keluar dari lubang yang mana lubangnya tersebut bukan berada di sekitar perut, misalkan lubangnya itu dari kaki, fi rijlihi, dari kakinya keluar cairan misalkan, nah maka lam yanqudil khariju minha, maka hal yang demikian tidak membatalkan wudu. Rihun, ya, atau yang keluar dari kubul dan duburnya itu rihun, angin, ya, atau secara adat ghalibnya itu adalah kentut, ya, itu batal, ya. Wa su'ila Abu Hurairah radhiyallahu anil hadath faqala fasa'un aw duratun. Pernah sahabat Abu Hurairah ditanya tentang hadas, apa itu hadas, ya. Kemudian sahabat Abu Hurairah menjawab yang dimaksud dengan hadas adalah fasaun aw duratun, ya, yaitu angin yang keluar daripada dubur. Jadi hadas itu adalah angin yang keluar daripada dubur. Ini hadas kecil, ya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala fil Misbah, berkata Imam Fayumi dalam kitab Al-Misbah, al-fasa'u rihun yakhruju bi ghairi sawtin yusma'. Sedangkan menurut Imam Fayumi di dalam kitab Al-Misbah, yang dimaksud dengan fasa itu adalah angin yang keluar bi ghairi sautin yusma, yang tanpa adanya suara, ya. Jadi beda-beda angin yang keluar itu namanya beda-beda, ya. Kalau angin yang keluar tanpa suara itu, ya, bi ghairi sautin, nah, maka itu menurut Imam Al-Fayumi dalam kitab Misbah dinamakan fasa, ya. Wa qala Sawiyu fa in kana rihul kharij minad duburi bila sautin syadid sumiya faswah. Dan berkata Syekh Sawi bahwa ketika ada angin yang keluar dari dubur dengan suara, ya, tanpa suara syadid, tanpa suara yang kencang,
yang keras ya, maka itu dinamakan faswah. Oh ya, namanya beda-beda. Wa in kana khafifan, dan ketika angin tersebut ada suaranya, ada bunyinya khafifan yang pelan, sumia fuseh, itu dinamakan fuseh. Tuh, angin aja macam-macam namanya. Kalau kita kan cuma satu. Angin keluar dari dubur namanya kentut, udah satu. Kalau di sini beda-beda. Kalau yang suara tapi tidak keras, tidak kencang suaranya, itu namanya fasa. Tapi kalau angin yang keluarnya itu pelan ya. Tadi yang dijelaskan yang nomor 2 itu keluarnya pelan, maka khafifan dinamakan fusweh ya. Adapun yang ketiga suaranya itu tidak kencang namanya faswah. Ya, itu beda-beda namanya ya. Ada fasa, ada faswah, ada fuseh. Kalau kita mah cuma satu, yaitu kan, nah itu ya. Au ghairuhu, atau yang keluarnya itu selain daripada angin ya. Seperti darah ya. Ay sawa'un kana al-kharij ainan aw rihan tahiran aw najisan jafan aw ratban mu'tadan. Baik angin yang keluarnya itu angin yang suci ataupun air yang najis, baik kering ataupun basah ya, maka batal wudunya. Aw nadiran aw lakadudin akhrajat ra'saha wa in raja'at wa idza alqatil mar'ah juz'a waladin fa innahu yantaqidul wudu. Maka ketika misalkan seorang perempuan yang sedang hamil mau melahirkan, terus perempuan tersebut mengeluarkan bagian daripada bayinya, sebagian doang, misalkan baru kepalanya doang bayi, maka itu batal wudunya. Udah keluar kepalanya doang, kepala si bayinya, maka itu batal wudunya. Amma law alqat waladan tamman bila balalin fala yantaqidul wudu wa in wajabal guslu. Adapun ketika perempuan tersebut mengeluarkan semua secara sempurna bayinya dengan misalkan bila balalin, dengan tanpa basah, nggak ada basahnya, misalkan ketika tidak ada basahnya, tidak ada cairan yang keluar, cuman bayinya doang secara sempurna tapi kering bayinya, nah maka itu tidak batal wudunya, tetapi wajib mandi karena statusnya sebagai wiladah atau melahirkan. Nah, jadi setiap perkara yang keluar dari kubul ataupun dubur ataupun tempat sebagai pengganti daripada lubang tersebut yang tertutup, maka hukumnya batal wudunya, illal maniya, kecuali mani. Kalau orang keluar mani maka itu enggak batal wudunya ya. Ay al maujiba lil gusli fala naqdu bih. Tuh, tidak batal wudunya tetapi wajib mandi. Wudunya memang enggak batal, orang yang keluar mani wudunya enggak batal tetapi wajib mandi. Li'annahu aujaba a'dhamal amrayn. Kenapa demikian ya? Karena sesungguhnya ketika keluar mani itu mewajibkan a'dhamal amrayni, kepada dua perkara yang lebih tinggi, yang lebih agung ya, wa huwa al ghuslu bi khususi kaunihi maniyan, fala yujibu adwanahuma wa huwal wudu bi umumi kaunihi kharijan.
maka ketika keluar mani itu perintahnya kalau mani itu lebih agung, lebih berat ya, maka yang diwajibkannya itu adalah mandi. Asani zawalul aqli binaumin. Yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilang akal. Ya, hilang akal. Binaumin dengan sebab tidur. Ya. Jadi hilang akal itu macam-macam ya, tingkatannya beda-beda. Ada gila ya, ada pingsan, ada tidur. Ini kita bahas dulu tentang tidur ya. Zawalul aqli binaumin, hilang akal dengan sebab tidur. Ayat fi ghairil anbiya alaihi musallam, terkecuali para nabi. Kalau para nabi meskipun tidur itu tidak batal wudunya. Beda khususiyah para nabi ya. Kalau para nabi meskipun tidur tetapi wudunya tidak batal. Kenapa demikian? Li'annahu idza hufidzat qulubuhum minan naum. Karena sesungguhnya para nabi itu dijaga hatinya oleh Allah daripada tidur. Meskipun matanya merem tetapi hatinya hidup, melek kalau para nabi ya, makanya tidak batal meskipun tidur. Wa huwa rihun latifatun ta'ti min kibalid dimag fatughatil aina wa tasilu ilal qalb. Yang dimaksud dengan tidur itu apa? Ya. Jadi yang dimaksud tidur itu adalah rihun latifah. Itu angin yang halus, angin lembut, ta'ti min kibalid dimagi, yang dari yang mana angin tersebut datangnya itu dari otak. Ya, jadi tidur itu angin yang datangnya dari otak. Fatughatil ain, kemudian ke mata, menutupin mata sehingga matanya jadi merem. Angin yang halus yang datangnya dari otak ke mata jadi menutupin mata. Wa tasilu ilal qalb, kemudian sampai kepada hati. Angin dari otak turun ke mata jadi matanya merem sampai ke hati, itu namanya tidur. Wa dalilu an-naqdi bin naum, dan dalil yang mengatakan, yang menyebutkan orang tidur itu batal wudunya adalah qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainani wika usahi fa idza matil ainan istatlaqa al-wika'u faman nama falyatawaddo. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Dalilnya bahwa tidur itu membatalkan wudu adalah hadis Nabi, al-ainani, sungguhnya kedua mata itu, wika usahi, itu adalah tali yang mengikat dubur. Jadi kedua mata itu adalah tali yang mengikat dubur. Fa idza matil ainani, maka ketika mata tersebut merem, nah, istatlaqal wika'a, maka si urat tersebut, tali tersebut menjadikan kendor. Paman nama, maka siapa orang yang tidur falyatawaddo, maka harus segera wudu. Ini hadisnya riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Au ghairihi, atau hilang akalnya selain daripada tidur ya. Jadi hilang akal dengan sebab tidur itu bisa membatalkan wudu ya, ataupun
hilang akalnya selain daripada tidur, kajununin, seperti junun, yaitu gila. Ya, orang kalau gila wudunya batal. Yang dimaksud gila apa? Pengertian gila itu wa huwa zawalul idrak minal qalb ma'a baqil quwwati wal harakati fil aqdha. Ya. Jadi yang dimaksud dengan gila itu, junun itu adalah zawalul idrak, hilangnya pengetahuan, minal qalbi, hilangnya pengetahuan dari hatinya, ma'a baqil quwwati wal harakah fil aqdha, tetapi dia masih diberikan kekuatan, masih bisa menggerakkan tubuhnya, masih bisa bangun, bisa jalan, bisa lari. Itu namanya junun atau gila. Akalnya hilang, ya, akalnya hilang, pengetahuannya hilang dari hatinya, tetapi dia masih punya kekuatan untuk menggerakkan badannya, masih bisa bangun, bisa jalan, bisa lari. Itu namanya junun atau gila. Ketika gila maka wudunya batal. Wa sur'in, atau semacam gila yaitu sur'in, yaitu apa? Kayak orang kelenger, apa itu? Wa huwa da'un yusbihu, yang dimaksud dengan sur'in adalah yaitu penyakit yusbihu al-junun, yaitu yang menyerupai gila, ya semacam gila, ya penyakit yang semacam gila. Itu sur'in, penyakit yang mirip kayak gila, semacam gila. Ghaliban yaslihu ala wajihi fil ardi, dan umumnya orang yang penyakit sur'un itu suka menggosok-gosokkan wajahnya itu ke tanah. Maka ketika sur'un wudunya batal. Aw'atahin, atau kurang akal. Ini mah enggak hilang, akalnya enggak hilang, tapi kurang akalnya, berkurang, ya, berkurang. Yaitu yang dimaksud dengan atahin yang kurang akal di sini adalah wa huwa naqsu al-aqli min ghairi junun au dhihabuhu hayaan au khofan. Jadi kurang akalnya itu bukan karena gila, tetapi karena hayaan, karena malu yang sangat yang sangat malu banget, ya, malu yang sangat malunya udah super malu. Au khofan, atau karena merasakan takut yang luar biasa. Nah, jadi kan suka ada orang saking merasa malunya, saking merasa takutnya, sehingga akalnya berkurang, ya. Mungkin pernah ada kejadian, mendengar kejadian, misalkan ada orang di kamar mandi, misalkan lagi mandi, ya, tiba-tiba ada gempa, ya. Saking takutnya karena ada gempa, itu orang lagi mandi di kamar mandi langsung keluar rumah, pengen nyelamatin diri. Karena saking takutnya dia akalnya berkurang, asal keluar aja sampai tanpa pakai baju. Nah, itu orang yang akalnya berkurang karena merasa takut. Nah, ketika hal demikian terjadi, maka membatalkan wudu. Itu namanya atahin, yaitu kurangnya akal dengan sebab karena malu atau karena rasa takut yang sangat luar biasa. Saking takutnya, saking malunya, sehingga akalnya berkurang. Nah, maka batal wudunya. Au sukrin, atau karena mabuk, ya, orang minum arak, minum khamar jadi mabuk, ya, itu batal wudunya. Yang dimaksud dengan sukrin yaitu wa huwa fasadun fil aqli ma'ad firabin wa ikhtilatu nutin, yaitu rusaknya akal serta wa ikhtilatu nutin, dia suka dalam ucapannya itu, omongannya itu suka ngawur. Nah, suka ngawur, ya. Jadi enggak jelas omongannya. Kalau kata orang Sunda mangara weco, ya, tepuguh gitu, ya, karena dia mabuk, ya. Karena mabuk, karena minum khamar, ya. Nah, maka itu namanya sukrin. Nah, dan biasanya itu omongannya suka
ngawur. Itu ketika demikian maka wudunya batal. Wa igma'in, igma itu apa? Kalau kata orang Sunda mah sakalor. Penyakit apa sakalor? Indonesianya sakalor itu apa ya? Apa? Ayan kali ya? Ayan ya, ayan. Nah, ketika orang penyakit ayan datang ayan maka wudunya batal. Dan yang dimaksud dengan igma yaitu wa huwa zawalul idrak minal qalb ma'an qita'il quwwah wal harakah fil aqda, yaitu hilangnya pengetahuan dari hatinya disertai dia enggak ada kekuatan untuk menggerakkan badannya. Beda dengan junun. Kalau tadi junun atau gila itu hilang pengetahuannya, hilang akal dari hatinya, tetapi dia masih punya kekuatan untuk menggerakkan tubuhnya, masih bisa bangun, bisa jalan, bisa lari, itu namanya junun atau gila. Tetapi kalau igma atau ayan itu sama akalnya, itu pengetahuannya hilang dari hatinya, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk menggerakkan tubuhnya. Jadi kalau orang igma itu nggak bisa ngapa-ngapain, udah akalnya hilang dan nggak bisa gerak. Itu namanya igma. Perbedaan igma dengan junun seperti itu ya. Warada fi hadisin, dan ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Ini yang tadi membahas tentang bahwa kalau khususiyah untuk Nabi meskipun tidur maka itu tidak batal wudunya, beda dengan kita. Kalau kita tidur maka wudunya batal. Karena tadi pengertian tidur itu adalah angin halus yang turun dari otak ke mata, nutupin mata sehingga matanya menjadi merem, kemudian sampai ke hati. Tapi kalau para nabi itu tidak batal wudunya. Karena apa? Karena ada hadis menjelaskan ini, bahwa tidurnya tanamun a'yununa, tidurnya matanya para nabi. Nah, wala tanamu qulubuna, tetapi hatinya Nabi itu enggak tidur. Nah, jadi kalau para nabi itu meskipun matanya secara zahir merem atau tidur, tetapi hatinya enggak. Ya, makanya wudunya tidak batal. Gitu. Li'annahu idza khufidat qulubuhum minan naum, karena sungguhnya para nabi itu dijaga hatinya oleh Allah daripada tidur. Illa nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi, ya. Illa nauma qaidin angin turune wong kang lungguh mumakkinin kang netepaken maq'adahu ing bobokonge wong minal ardi saking bumi. Nah, tadi kan dibahas batal wudunya seseorang dengan sebab tidur, ya, kecuali tidurnya orang yang sambil duduk, yang menempelkan qaidin, bokongnya atau pantatnya itu minal ardi kepada bumi. Nah, jadi kalau orang yang tidur sambil duduk yang menempelin pantatnya ke tanah, ke bumi, maka itu mah wudunya tidak batal, ya. Ayat min maqarihi, maksud dengan minal ardi di sini adalah min maqarihi, yaitu tempat duduknya. Jadi bukan berarti harus duduk di tanah, duduknya di kursi ya nggak apa-apa, duduk di kursi, ya. Gitu. Bukan berarti harus tetap duduk di lantai di tanah. Jadi tempat duduk sambil duduk, jadi nggak sambil rebahan, nggak sambil tidur. Hatta law tayaqqana an-naum wa syakka hal kana mutamakkinan aw la lam yantaqid. Maka ketika seseorang yakin dia tidurnya sambil duduk, kemudian dia syak, ragu-ragu, ada rasa ragu-ragu,
hal kana mutamakinan aula, apakah ketika tidur itu tetap nempel pantatnya ke bumi atau enggak? Maka ketika terjadi demikian, kira-kira batal apa enggak? Orang tidur sambil duduk. Nah, yakin tidur sambil duduk, kemudian dia ada keraguan ketika bangun. Nah, tadi saya tidur sambil duduk apa enggak? Pantatnya masih nempel ke bumi apa enggak? Ke tempat duduk atau enggak? Nah, maka ketika ada keraguan demikian, lam yantaqid wudu'uhu, maka tidak batal wudunya, karena awalnya dia tidur sambil duduk, asalnya dia sambil duduk. Walau zalat ihdal aliyata naimin mutamakkinin an maqarihi qabla intibahi yaqinan intaqada wudu'uhu. Adapun ketika dia awalnya tidurnya sambil duduk, tetapi dia secara yakin ketika sedang tidur dia ternyata pantatnya kebuka salah satunya. Nah, secara yakin maka itu mah membatalkan wudu. Jadi kalau sudah yakin pantatnya kebuka salah satunya misalkan enggak nempel, maka batal wudunya. Tetapi ketika cuman syak, ragu-ragu, enggak yakin, tadi lagi tidur pantatnya nempel apa enggak, kan enggak yakin, maka itu tidak batal. Ya. Nah, sampai sini dulu ya, sampai baru berapa, nomor 2 ya. Barangkali ada yang kurang jelas dulu, silahkan ya. Yang kurang jelas silahkan ditanyakan, atau yang ada pertanyaan monggo boleh. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa wallahu a'lam ya. Ada enggak? Kalau apa? Apa? Oh, sesar. Ada lomba-lomba yang di awal yang iuran gitu. Jadi dapat hadiah. Apakah itu menjadi judi atau tidak? Daya. Ketika melahirkan sesar, otomatis ketika sesar itu mengeluarkan bayinya bukan daripada seperti adat kebiasaan, tapi dari perut ya. Itu ketika demikian wudunya tidak batal, asalkan yang mengeluarkannya itu perempuan, sama-sama perempuan ya. Kalau laki-laki kan mungkin nyentuh ya. Nah, itu wudunya tidak batal, tetapi wajib mandi, wajibnya wajib adus, karena termasuk wiladah, melahirkan. Kalau melahirkan itu wajibnya wajib mandi ya. Adapun yang kedua tadi apa, ketika sekarang musim apa, Agustusan, ada gimana? Ada lomba-lomba, tetapi dengan cara menarik iuran ya, untuk dijadikan hadiah. Itu termasuk judi atau enggak gitu. Jadi setiap ada suatu kegiatan perlombaan yang dimana diambil, dipungut biaya, kemudian hasil daripada pungutan biaya tersebut dijadikan sebagai hadiah, maka itu termasuk kepada judi ya. Kita ngadain perlombaan, apakah itu balap karung atau balap kelereng, tetapi kita yang pesertanya itu kita pinta iuran, apakah itu 10.000 atau berapa. Nah, lalu dari uang yang kumpulan dari warga tersebut, dari peserta tersebut, dijadikan sebagai hadiah untuk juara 1, juara 2, juara 3. Nah, maka itu termasuk kepada judi ya. Jadi nggak boleh ya uang penarikan dari
peserta dijadikan sebagai hadiah, maka termasuk bagian daripada judi. Nah, terus bagaimana? Sekarang kan udah adatnya, musimnya kayak gini. Itu ulama ada yang memberikan solusi. Jadi sistemnya itu sebagai apa namanya? Ada sponsor, bisa kalau sponsor, ya. Jadi kita hadiahnya itu bukan daripada uang yang kita pungut, tetapi ada donatur. Misalkan pokoknya hadiahnya saya yang nanggung, saya yang berikan hadiah. Nah, ketika demikian itu boleh, ya, karena hadiahnya itu bukan diambil daripada hasil pungutan dari peserta, ya, tapi karena hadiahnya dari seseorang, dari sponsor atau dari donatur, itu boleh. Tapi kalau hadiahnya diambil dari uang hasil pungutan para pesertanya, maka itu hukumnya judi. Atau bisa cara yang kedua, diadakan muhalil, ya, muhalil. Jadi di antara para peserta itu kan bayar semua, tetapi ada muhalilnya, ada peserta yang tidak bayar. Yaitu peserta itu udah gak usah bayar sebagai muhalil, tetapi dengan syarat peserta tersebut adalah yang ibaratnya yang sama normal, bukan misalkan lagi lombanya lomba lari, ya sama-sama kuat, bukan yang peserta yang muhalilnya itu yang nggak bayar itu orang yang lemes, yang nggak bisa lari, jangan. Tapi harus sama-sama berpotensi. Nah itu yang sama-sama berpotensi dijadikan muhalil, dah kamu mah nggak usah bayar. Nah kalau demikian boleh, karena ada muhalil yang menghalalkan satu, ini mah nggak usah bayar. Berapa persen, berapa orang nggak usah ikut iuran, tapi ikut sama-sama lomba. Nah, berarti kan nggak semuanya peserta bayar, tetapi ada yang nggak bayar, sedangkan yang nggak bayar pun sama-sama berpotensi untuk mendapatkan juara. Itu muhalil namanya, itu diperbolehkan. Yang nggak boleh ketika semua peserta dipungut biaya, hasil dari biaya tersebut dijadikan hadiah, maka itu termasuk kepada judi. Demikian, itu mungkin penjelasan yang saya paham seperti itu, ya. Kalau misalnya dari itu jadikan dua-duanya, ya ada fasilitas gitu. Gimana? Yang jadikan darinya itu jadikan dua, ya hadiah juga, ya fasilitas juga. Termasuk judi. Termasuk, jadi uang dari pungutan itu dipakai buat fasilitas, alat, dan sisanya buat hadiah, masih termasuk. Jadi caranya yang tadi dua. Kalau pengen mengadakan supaya tidak termasuk kepada judi, seperti tadi, satu ada sponsor, hadiahnya khusus dari sponsor. Jadi uang yang terkumpul mah itu khusus buat fasilitas doang, ya, buat fasilitas, buat sewa lapang, buat air mineralnya, segala macam alatnya itu dipergunakan daripada uang pungutan peserta. Untuk hadiah khusus ada sponsor, itu boleh. Atau dengan cara yang kedua tadi, dengan ada muhalil, seperti itu. Gimana? Kupon maksudnya? Beli kupon, terus? Nah, berarti itu sama ya, kupon. Kan ujungnya kita beli kupon, semua peserta kan wajib beli kupon misalkan, ya. Atau kemudian bayar, lalu kan diundi. Yang beruntung dapat hadiah, yang nggak beruntung mah nggak dapat, sama berarti judi. Nah, gitu. Kalau pengen nggak judi kayak tadi, ya ikut pesertanya udah sebagian nggak usah beli kupon, tapi namanya tetap dimasukin. Nah, sama-sama ada kesempatan dapat hadiah, gitu. Itu ada muhalil, boleh. Tapi kalau semuanya ditarikin semuanya, beli kupon semuanya, terus kuponnya dikumpulin kemudian diundi, nah itu termasuk judi, karena semua orang yang beli kupon pasti berharap untuk menang. Sedangkan yang menang nggak semuanya, cuman 1-2 orang doang, yang lainnya kan nggak, berarti jong. Itu termasuk kepada judi. Ada lagi? Cukup? Enggak? Waalaikumsalam. Ketika sedang sholat Jum'ah,
Nah, terus orang ketika sedang khutbah itu khatibnya khutbah, jamaahnya tidur. Biasanya orang-orang di pabrik tidur biasanya. Kebanyakannya pengalaman ya. Biasanya karena capek kerja ya khutbah yang jamaahnya udah tidur. Nah, dengan tadi syarat asalkan tidurnya sambil duduk, yakin pantatnya nempel ke bumi, tidak keangkat, maka itu tidak batal wudunya, sah. Bangun tidur langsung aja ikutan sholat Jumat meskipun nggak dengerin khutbah, sah ya, jadi nggak batal gitu. Jadi sholat aja udah langsung ya. Cuman jangan sampai ada kisahnya ini tahu ini benar tahu bohong ya gitu kan, tidur saking pulasnya mungkin bangun kok nggak ada sholat ya, ternyata tidurnya yang lama. Itu mah orang udah sholat pun tetap tidur, bangun kok ini Jumatan langsung bubar, nggak khutbah nggak sholat ya, padahal dianya yang tidurnya pulas, nggak ada yang bangunin gitu. Jadi nggak apa-apa asal yakin tidurnya sambil duduk. Oh, enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika duduknya misalkan sambil nyender, yang menjadi acuan, yang menjadi patokan itu adalah mumakinin maq'adahu minal ardi. Jadi bukan punggungnya, bukan badan yang lainnya, tetapi pantatnya nempel ke bumi. Nyender nggak apa-apa asal misalkan nyendernya tegap gitu kan, sehingga pantatnya tetap nempel. Cuman kalau nyendernya misalkan agak selanjang kayak gini, otomatis pantatnya kebuka, lubangnya kebuka, maka itu batal. Kalau nyendernya tegap kayak orang duduk misalkan tegap ini, nyender yakin pantatnya nempel ke bumi, maka itu tidak batal. Ketika nyendernya agak selonjoran misalkan, atau suka ada yang tidurnya kayak gini ya, itu mah batal karena ini kebuka ya. Suka ada tidurnya kayak gini, nah itu mah batal karena ini pantatnya kebuka gitu. Pokoknya yang jadi patokannya adalah pantatnya tertutup nempel kepada bumi, kepada tempat duduk maksudnya gitu. Cukup? Kalau cukup, ini cukup nggak ya? Yang kemarin ijazah sholawat itu udah saya fotokopi, coba bagikan. Baik, kebagi bang. Nah ini sholawat yang di pertemuan yang lalu saya ijazahkan, barangkali ada yang belum hafal. Nah sengaja saya tulis
kemudian saya fotokopi, yaitu ada kemarin kan baru 2 ya yang ijazahkan, sholawat adadiyah ya sama yang jazallahu anna. Itu ditambahin lagi ada sholawat kamaliyah yang ketiga, yaitu Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrik wa karim. Yang nomor 3 ala sayyidina Muhammadin nabiyil kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih. Nah, itu kadang sebutnya itu saya mendapatkan ijazah, keterangannya itu sholawat kamaliyah itu adalah sholawat yang dimana ketika kita hadiahkan sholawat ini untuk ahlil kubur sama orang yang meninggal, misalkan kita baca sholawat ini terus kita hadiahkan untuk orang yang meninggal, maka kata Al-Imam Ali mengatakan bahwa seandainya itu ahli kubur, seandainya ahli kubur tersebut berada di dalam jurangnya neraka, berada dalam neraka yang paling bawah sedang disiksa, diadab sama Allah, ketika ada orang yang menghadiahkan pahala salawat ini, maka Allah akan angkat orang tersebut, diselamatkan daripada siksa kubur. Maka sering disebutnya salawat untuk ahli kubur atau salawat kamaliyah. Sedangkan yang salawat yang pertama yang kemarin telah dijelaskan itu salawat adadiyah ya. Salawat yang dimana dikisahkan ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama dengan para sahabatnya, termasuk di dalam perkumpulan tersebut ada sahabat Abu Bakar. Lalu kemudian tiba-tiba datang sahabat, yang mana sahabat tersebut sahabat yang biasa, bukan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, bukan sahabat yang enggak dikenal. Nah, datang kemudian Rasulullah disuruh ke depan, maju ke depan sampai dekat sama Rasulullah, sampai ketika sahabat tersebut punya hajat, disampaikan hajatnya kepada Rasulullah, sampai duduknya berdekatan. Setelah selesai langsung keluar sahabat tersebut. Nah, ketika sahabat tersebut keluar meninggalkan majlis, lalu kata Rasulullah apa? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, katanya, tahukah engkau itu pemuda tadi, orang tadi setiap hari dia mendapatkan pahalanya seluruh penduduk bumi. Abu Bakar kaget, orang mendapatkan pahala seluruh penduduk bumi kan banyak ya, para nabinya ada, para walinya banyak, orang-orang soleh banyak ya, orang ahli ibadah banyak, semua penduduk bumi yang ibadah pahalanya itu akan didapatkan sama orang tersebut. Sampai sahabat Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya apa yang dia kerjakan? Kok dia bisa mendapatkan pahala yang begitu luar biasa? Bisa mendapatkan pahala seluruh pahalanya penduduk bumi. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya dia setiap hari membaca bersolawat kepadaku sebanyak 10 kali dengan sigat solawat adadiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi adada man shalla alaihi min khalqik wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi kama yanbaghi lana an nusalli alaihi wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi kama amartana an nusalli alaihi. Itu dibaca 10 kali, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya seluruh penduduk bumi. Adapun yang kedua salawat itu keterangannya ada ya, saya pertama mendapatkan ijazah dari guru saya, kemudian keterangan pun ada di dalam musnadnya sahabat Abu Bakar, karena yang ditanya adalah Abu Bakar, maka dalam musnad Abu Bakar ada riwayat ini dijelaskan. Yang kedua, jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima huwa ahluh. Nah, itu siapa orang yang membaca salawat ini 10 kali setiap pagi. Nah, sesudah subuh baca salawat ini 10 kali jazallahu anna, maka akan ada 70 malaikat yang menuliskan pahala untuk kita selama 1000 hari. Maaf, baca sholawat ini 1 kali
maka ada 70 malaikat menuliskan pahala untuk kita selama 1000 hari. Baca sholawat jazallahu anna 1 kali, 70 malaikat menuliskan pahala untuk kita selama 1000 hari. Tetapi saya mendapatkan ijazah dari guru saya dibacanya 10 kali, supaya 1000 kali 1000 berapa berarti? 1000 kali 10 berarti 10.000, berarti berapa tahun? Kalau 1000 hari kurang lebih 3 tahun ya. Kalau 1000 kan kurang lebih 3 tahun. Kalau 10 kali berarti kurang lebih 9 tahun atau 10 tahun ya. Saya mendapatkan ijazahnya suruh dibaca 10 kali. Dan keterangannya pun ada hadisnya di dalam Kitab Irsyadul Ibad. Nah, dalam kitab Irsyadul Ibad ada keterangan hadis yang menjelaskan tentang fadilah salawat jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima huwa ahluh. Itu ada keterangannya. Jadi monggo saya ijazahkan kepada hadirin semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Boleh silahkan diamalkan ya. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dukhina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa جمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الإسمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفاه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بزيادة أعمالنا وقم بالعافية بدونا وأصلنا واجعل برحمتك مسرنا ومآلنا وسب سجل عفوك عند ذنوبنا ومن علينا باسمه وجوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا موجبة الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفنا وسق عنا شر الأسرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وعصيرتنا من عذاب القبر ومن النيران برحمتك يا عزيز يا غفر يا ستر يا حليم يا جبار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.